nggak enak gitu. lah. Krek kayak gitu, aduh. Dari situ bunyinya. Dari situ. Nah, Itu kalau halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Jalu. Mang Swai Wahyu. Nah, Teng, di teng, teng, teng. Jawa. Jawa Podcast. Come on. Tadi nih motor gua diapain sih, Wai? Denger sedikit nggak Nggak enak gitu. lah. Krek kayak gitu, aduh. Pokoknya Jadi ada bunyi kretek-kretek gitu maksud lo? ya. Ya mungkin ada yang lagi diurut kali. Nah, Jadi terus lu tuh, apain tuh? sumbernya itu dari rantai. Rantai itu yang bikin bunyi gitu. Iya. Nah, itu kenapa itu? Padahal bersih ya. Ya maksudnya kan ya kalau gua bagi orang awam melihatnya Bisa dipakai lah atau ya bisa dipakai jalan. enggak apa ya, enggak terlalu ini Mengganggu. banget lah gitu loh. Iya. Tapi lu yang lebih terbiasa ternyata tiba-tiba langsung dibongkar, guys. Langsung Iya. dibongkar aja Wah, gue bingung tuh. Ternyata dari situ bunyinya. Dari situ. Nah, Itu kalau udah bunyi sedikit itu nggak kurang ya, kalau ditarik sih bisa jalan, masih normal, masih wajar itu mah. Kalau berarti itu bahasanya pemeliharaan ya? pemeliharaan yang over lah istilahnya. Bos. Mantap tuh ya nggak? Apa sih namanya artinya ya? Ya pokoknya maintenance. Maintenance yang bener-bener Maintenance rantai lah udah. perhatian banget lah ya. Iya. Itu memang kalau dipikir-pikir sih sepele. Sepele. Tapi kalau sudah bermasalah kusut. Iya. Jadi lebih baik ngebersihin aja rutin. Itu bisa buat memperpanjang Umur rantai. sama gearnya nggak cepet habis gitu. Sama kalau kita di bawah jalan nggak bunyi kecrek rantai kan enak. Iya sih. Iya. Tahu-tahu ngelincir aja udah. Asal jangan kletak. Iya, putus. Nah, itu yang penyebabnya rantai putus ya itu apa? Orang Tidak di-maintenance jarang ya. wear, jarang maintain buat di apa? Ranah rantai. Ya, Gear makanya set. kayak gitu-gitu kan hal sepele nih, guys. Sepele. Gitu. Jadi ya gua sebagai pemilik motor yang hitungannya newbie, bagi gua sih segitu masih bersih, maksudnya masih oke gitu. Tapi Emang itu masih bagus, masih bersih, cuman saya tadi dengar dikit gitu keletak. Itu kalau orang yang enggak, orang wajar mah bilang, orang biasa bilangnya mah itu masih oke. Iya, Emang iya. masih oke. Cuma saya aja yang lebay. tapi enggak, itu benar. Emang harus diperhatikan hal-hal yang kecil-kecil yang kita terkadang lupa. Takutnya nanti di perjalanan atau dalam Malah jadi nambah, kemana malah jadi repot. iya, kotor, nambah rusak kayak gitu ya. Ya takutnya putus di jalan, Iya. Wai. Itu masih aman banget sih, cuman saya yang Nah, tapi kan yang itu pengen lebih bagus lah perawatannya lah gitu. kalau dari segi rantai nih, gue Iya. mau nanya nih. Itu rantai motor itu bagusnya atau sewajarnya itu sering dioliin atau sebulan sekali atau bagaimana sih ngitungnya? Itu ya kalau saya sih karena saya lebih sering ya, 500 kilo udah, jangan cuma diolin doang tapi Jadi dibersihin dulu. oh, Iya, kotorannya dibersihin dulu. oh, dicabut dulu ya. Dicabut dulu rantainya dulu bisa, ya. kalau emang rantainya udah rantai mati tuh kayak bawaannya CBR. Ya itu disikat aja Disikat dibersihin dulu. dibersihin dulu. Habis, Ya. nah bersihinnya itu pakai apa? Nah, itu pakai yang itu apa? Cleaner khusus rantai yang seal. Kan itu kan kalau standar bawaannya CBR kan O-ring tuh, sealnya tuh ke seal karet tuh. Oh iya, tadi ada dalam-dalamannya tuh. Iya. Itu ada o-ringnya tuh ya berarti ya. Ya, itu kalau standarnya CBR O-ring. Kalau yang tadi itu udah X-ring, di atasnya O-ring. Oh. Tuh. Jadi itu gunanya o-ring itu untuk apa tuh? Ya buat apa sih, membatasin dinding antara Besi sama besi itu. besi sama rantai sama gear segala macam. Oh. Biar nggak terlalu ngadu gitu. Dan itu gunanya juga buat menyimpan oli atau apa, menyimpan pelumas Pelumas di dalam si aliran ring itu tadi. Oh. Di bantalan itu gitu. Jadi ada beberapa tipe ya sebenarnya ya. Iya.
Rantai itu ya. X-ring, rantai yang tanpa ring, Rantai standar lah yang mungkin standar. teman-teman tahu. Standarnya seperti Silet itu. ring, yaitu ada beberapa yang saya tahu, O-ring, X-ring, dan Z-ring. Tapi belum pernah lihat yang Z-ring, cuman paling terkini itu X-ring yang saya punya itu, yang Bang Jalu punya tuh. Iya. Nah itu apa namanya, chemicalnya yang buat semprot-semprot itu juga harus yang aman buat si karet-karet O-ring iya. dan X-ring itu. Jangan pakai bensin. Iya, jangan pakai bensin. Kalau pakai bensin langsung ini deh solar, ya. jangan pakai solar. Oh iya kalau Kita cari yang aman. gitu. Ada labelnya, cari yang aman, safe for apa, O-ring, safe for X-ring. Oh dibaca gitu-gitu. dulu lah ya, dibaca dulu si bahan kimia ini aman untuk O-ring nggak gitu Iya. ya. Tapi ada tapinya tuh, Apalagi walaupun itu udah dilabelin aman, nggak jaminan. tetap kita setelah udah cuci pakai itu wajib dicuci lagi pakai deterjen, sabun colek, atau Setelah itu berarti itu cuman buat apa, mempermudah kita yang buat kayak ngebersihin kotor-kotoran itu ya? gemuk-gemuk oli itu, bekas oli bekas itu. Oh itu rontok dulu, udah rontok baru dicuci. Ya begitu. Kalau kita cuman pakai itu doang, rontok udah nih, walaupun itu aman, dia masih ninggalin itu kan, Iya masih ada chemicalnya tuh. Yaitu sebenarnya walaupun dibilang aman, tetap aja bikin getas. No, kita nggak tahu ya. Iya. Nah, langkah kita ya bersihin, diguyur, dibilas lah istilahnya pakai itu. Tapi setelah Deterjen. dibilas nih pakai deterjen. Bilas udah bersih lah ya, udah beres, udah kering. Terus treatmentnya itu pas pada saat kita pasang, Iya. itu apa lagi? Dikeringin dulu sampai kering. Setelah kering nih ceritanya Iya. nih, setelah kering, terus kemudian pas kita mau pasang itu apakah dikasih gemuk atau apa? Ya kita balikin dulu itunya ya, ringnya ya, O-ringnya atau X-ringnya tuh ke tempat semula. Udah pokoknya kuncian si rantainya juga harus arahnya kayak gitu ya tuh yang Oh iya jangan sampai terbalik ya. sampai kebalik, kita bisa lepas kunciannya. Harus arah kayak gitu. Nah terus treatment selanjutnya kalau udah kering kayak gitu ya kita tinggal lumasin aja. lumasinnya sendiri pakai oli biasa atau ada alat apa? Ada bahan kimia sendiri? Oh, kalau oli biasa bisa, cuman cepat habis. Kita pakai oli yang transmisi, yang sayanya 90. Oh iya, oli Itu kan gardan. iya, oli gardan benar. Oli gardan. Gitu. Jadi pakai itu ya pakai itu. Coba aja dihirup, aromanya itu sama kayak apa? Pelumas khusus rantai yang harganya mahal tuh, yang satu botol kecil harganya 150.000. Waduh. Ya mungkin dia ada campuran apalah. Iya. Jadi dia mahal. Udah campuran Dan mahal. branding lah gitu ya. Saya pakai itu dulu, cuman dipikir-pikir boncos juga segitu 150.000. Udahlah nggak pakai oli gardan aja lah. Kebetulan di grup CBR emang rata-rata ya pada tahunya merekomendasikan dengan saya 90 atau oli transmisi, oli gardan. Ya, cara kerjanya sih hampir mirip lah. Hampir mirip, cuman ya kita harus sering-sering lumasin. Gitu. Cepet habis istilahnya. Tapi ya itu keunggulannya X-ring. Dia nyimpennya lama. Itu kegunaannya itu kali ya. Iya, kegunaannya itu ya. Jadi dia nyimpan oli itu di dalam itu lebih lama dibanding yang standar ya. Standar gitu loh. Iya. Jadi Itu kita tambah tahu nih. Itu Jadi ternyata hal sepele tapi jangan disepelekan. Sama halnya bagi teman-teman yang belum subscribe. ya. Selanjutnya Nih gue pinjemin ini nih buat teng apa, lonceng yang bunyi ya. hal sepele, cuman ntar Iya. jadinya takutnya ketinggalan video. informasi apa yang penting dari banget kita. soalnya. Nah, ini salah satunya nih. Ya, ya kan? motor, rantai, apa Pokoknya knalpot, apa yang kita makanan, bisa ada semua kasih di tahu sini. ya. Iya. Yang apa yang bisa kita wilayah edukasi. Ada pokoknya. UMKM mau dibantu review, tinggal kontak. Pokoknya semua ada di deskripsi. Semua. Silakan perjalanan dibaca. hidup, restoran tuh ada, udah tayang. Perang di medsos, lele ada. Iya kan? Ya pokoknya di Apa sini ada? apapun ada demi subscriber. Sambel paling enak ada. Mau nyobain datang ke sini. Iya.
Langsung aja di Aki RJ itu mah. Silaturahmi driver ada. Ada. Gitu ya kan. Pokoknya kita apa aja. Semua ada. Semua ada di Jawa Entertainment ya. Jadi yang kembali lagi kita kasih tahu lagi bahwa memang di sini kita membuat channel ini adalah mengedukasi juga, subscriber, membantu para UMKM ya, yang mudah-mudahan usahanya lancar, usaha semakin. Tapi bukannya ngebaik-baik ini ya. Enggak. Namanya apa? Yang udah direview itu ada perbedaannya loh. Ya, ada beberapa yang sudah menyampaikan ke kita, ada yang bersedia, ada yang juga masih malu gitu ya. Rame, tapi jadi rame. Intinya adalah apa cita-cita kita itu terwujud gitu. Mereka merasakan sendiri ya. Iya. Beneran rame. Cireng itu contohnya. Terus apa? Kue Tiao 99. Ya. Itu rame beneran. Padahal kalau lihat aja yang di ulang tahunnya. Itu Lins Food iya. Lins Food itu sampai bahasanya gini loh. Dia di rumahan yang tanda kutip kalau dibilang untuk bisnis kan nggak mungkin strategis. Karena tempatnya kecil dan hanya untuk satu arah kendaraan. Gimana coba? Tapi kita coba bantu ya. Ternyata dan bisa. Orangnya juga pekerja keras itu ya. Nah, itu sangat pekerja keras. Iya. Mantep tuh. Nah, kita sudah mengetahui nih. Tadi tiba-tiba si Bang Ayu langsung butuhin antena itu hal sepele yang perlu dipikirkan ya. Nah, mau tanya lagi nih, kalau rantai motor gede itu kan ada tuh beberapa yang gue lihat nih, dia pakai rantai kayaknya rada kecil gitu. Oh iya. Itu safety nggak sih? Itu safety. Oh iya, tentang ukuran ya. Iya, ukurannya. Jadi kan kalau misalkan mungkin teman-teman tahu lah kalau misalkan motor-motor gede kan biasanya dia punya rantainya gede-gede gitu kan. Iya. Ada beberapa yang mengganti ke yang tipis kayaknya gitu. Waduh, kayak rantai sepeda gitu. Iya. Ini putusnya gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah memang ada yang dikhususkan untuk seperti itu apa hanya modifikasi sih? Ada. Jadi sebelum ngebahas safety atau enggaknya kita ke ukurannya dulu. Karena kita ngebahas CBR yang kita punya itu ukurannya standarnya dari si pabrikan itu 520. Gede kan tuh segede gitulah. Itu aman. Nah, dari situ aja kan ada yang nurunin tuh jadi kecil gitu. Itu aman nggak tuh? Nah, kalau dibicara aman. Karena memang sudah ada hitungannya kali ya. Ada hitungannya, tapi itu ukurannya diturunin ke 415. Itu standar. Dari 520 ke 415? Iya, signifikan banget ya kan? Iya. Itu dia ngejar ini apa sih namanya performa. Dan jangan asal-asalan yang 415. Harus ada itunya juga apa namanya? Spek yang benernya. Jadi 415 tuh banyak, ada yang 415 standar, polos, ada yang 415 HSBT, 415 HSB 2T, itu dari produk Triple S, HSBT itu dari produk Triple S, HSB 2T itu dari produk Triple S juga, itu udah heavy duty lah, istilahnya udah tarikan yang lumayan, tapi masih tetap kalah sama yang produknya EK Chain yang 415 yang tipe 415 RRX itu lebih tahan. Itu kalau kalau saya salah nih ya, kalau nggak salah sih itu daya tariknya itu 4 ton setara Pajero. Untuk daya tariknya dia tuh? Iya, yang 415 RRX yang EKC ini tuh ya. Kalau saya salah bisa tulis di komentar, dibantu ya kan. Gitu. Ya, poinnya di situ berarti memang nggak asal-asalan ya. Iya. Dalam arti mungkin itu sebenarnya punyanya motor motor bebek misalnya. Iya. Dipakein ke sana karena modelnya bagus atau lebih kecil gitu. Enggak ya, memang ada khusus ya. Iya, kita harus tahu dulu speknya situ rantai. Kan ada tuh yang warna-warni tapi dia nggak menginformasikan itu kodenya dia itu HSBT atau SB2T atau RRX segala macam. Daya tariknya berapa? Banyak ya? Iya, banyak. Maksudnya
Ya itu tadi, kalau memang kadang-kadang kan teman-teman suka hanya melihat kerennya nih gitu kan, bagusnya nih, dia nggak pasang-pasang, beli pasang aja ya kan, pasang setengah jalan ya kan, kita harus tahu dulu spek itu berarti rantai. yang penting boleh mengikuti model tetapi jangan mengalahkan spesifikasi. Iya, Nah, kita harus spesifikasi utamakan juga tuh ya. safety, keselamatan kita sendiri. Gitu. Juga ya. Repotan juga ntar kalau putus rantai di jalan. Kita udah treatment bagus-bagus, rantai di cleaning, dioliin, tapi pemilihan spek rantainya salah. Iya. Sama aja, ntar kita berbahaya di jalan. Tapi enggak ada, gua mendingan standar aja. Iya. Sesuai. Iya. Awet sih. Sama itu segede gitu 520. Iya. Gede. Badan gue juga gede, Wai. Nah, itu alasan orang-orang ganti ke 415 itu ya, nyari performa, akselerasinya apa sih namanya, rotasinya itu lebih cepat, lebih enteng lah. Nariknya itu instan. Mengurangi apa sih namanya? Anak-anak grup bilang. Tapi kan kadang-kadang orang kan hanya apa ya? Mengalahkan spesifikasi. Iya, jadi yang penting keren gitu. Penting kan. Keren ya. Ya mah itu. Kita harus balik lagi cari yang speknya benar. Udah gitu aja lah. Udah kalau nggak mau repot ya 520 yang standarnya aja udah. Standar aja dah, standaran aja kita mah. Oke, thank you banget nih Bang Wahyu nih. Sama-sama. Tiba-tiba motor langsung ini nggak enak rantainya diberesin. Nah, itu ternyata kita sudah mengulas juga, memang sepele tetapi jangan disepelekan. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau treatment dengan masalah rantainya atau bagaimana, mau menanya-nanyakan silahkan di kolom komentar. Iya. Mau tanya-tanya tentang masalah CBR 250 cc, ya ini kebetulan juga Mang Swai ini pemain 250 cc, ya kan. Jadi mungkin kita bisa bantu lah ya. Pemula juga ya. Nah, kita saling-saling sharing lah. Iya. Gitu. Pokoknya, mungkin juga nih ada subscriber kita yang merasa, wah, gua kayaknya lebih ngerti nih. Ajak dong, bos silakan. Ya, silakan bisa. Hubungi aja manajemen, bilang bahwa saya misalkan mekaniknya apa misalnya gitu kan. Nanti mau nanya apa-apa sama saya boleh. Oh ya silakan. Nanti kita akan undang, kita ngobrol-ngobrol, kopi tenang aja banyak. Air putih ada, kopi ada, ya kan, gorengan banyak. Cireng. Ya kan? Mie ayam. Pokoknya banyak lah di sini. Indomie. Sambel banyak. Jadi sampai di sini aja nih. Makasih nih Bang Wahyu sudah mengajarkan kita sedikit tentang masalah perantaian. Ya. Di CBR 250 RR. Tapi kalau dibahas panjang. Iya, itu tadi kita mau bahas nih masalah itu ada tipe-tipenya masing-masing kan gitu kan? Iya. Nah, itu nanti di segmen yang selanjutnya. Iya. Ya kan? Jadi segmen ini cukup sampai di sini aja, tapi jangan lupa yang belum subscribe aktifin loncengnya, dipencet, biar gebuk, biar bunyi, teng-teng. Biar bunyi. Harus selalu update supaya nggak ketinggalan. Oke? Video penting-penting banget. Sampai di sini aja dari kita. Dadah.